Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran bahasa Inggris sekarang edisi SMP atau MTS tentang telling time. Nah, telling time kalau anak-anak biasanya membaca jam dalam bahasa Inggris. Nah, kita langsung saja. Dalam telling time kita mendengar istilah asking and giving, meminta dan memberi. Tentang apa information about time? Yang pertama, ada asking information about time. Ada beberapa ekspresi yang kita gunakan ya. Yang pertama, what time is it? Yang kedua, what time do you have breakfast? Yang ketiga, what time does the library open? Yang keempat, what time is it now? Nah, dari keempat contoh ini masih ada banyak sekali di luar sana beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan sesuai dengan konteks. Nah, kalau yang pertama, what time is it? Kurang lebih artinya pukul berapa? Atau jam berapa? Kalau yang kedua, what time do you have breakfast? Artinya pukul berapa kamu sarapan? Number 3, artinya kurang lebih pukul berapa perpustakaan buka? And the last one, ada sedikit perbedaan ya. Kalau yang sini ada now, yang atas nggak ada. Yang ini ada now. Now artinya apa sih? Ya, sekarang. Berarti kalau diartikan pukul berapakah sekarang? Atau jam berapa sekarang? Baik, anak-anak sudah bisa asking information about time. Sudah bisa nanya nih. Nah, kalau sedang dialog atau ngobrol sama orang, kalau kita ditanya, jawabnya gimana ya? Kita lihat di slide berikutnya. Sekarang telling time atau giving information about time. Kalau kita menjawab, contohnya pertanyaan tadi ya, what time is it? Kita bisa jawab, it is 7 o'clock. Atau, it's 10 past 7. Kalau tadi ada orang tanya, kapan perpustakaannya buka? The library opens at 8 a.m. Ini ada AM. AM itu apa? Apakah singkatan nama orang? Inisial orang? AM? Afifatul Milah? Apakah betul? Wah, nanti kita cari tahu. Sekarang, contoh lainnya. I have breakfast at. Saya stop sampai di sini dulu. Cara membaca ini. Kalau Inggris itu ada 2 style. Biasanya anak-anak belajar American dan British. Kalau orang American atau Amerika ngomongnya sederhana. Pukul berapa ini? Ada angka 6, ada 15. Jam 6.15 mereka bacanya at 6:15. Jam 6.15. Kalau orang British pakai grammarnya seperti ini. Kita sebutkan menitnya, terus lebih apa kurang nih, terus baru jamnya. Contohnya seperti ini. Kalau dalam kasus ini 6.15 kita artikan a quarter past 6. Kok bisa? Aturannya gimana? Nanti kita cari tahu. Ini nih ketemu AM lagi, AM lagi, AM lagi. AM. AM itu apa ya? Next slide. Kita cari tahu. Telling time. Ada vocabulary. Kosakatanya. What time? Diartikan jam berapa atau pukul berapa. Past. Lebih. To. Kurang. A half. 30 menit atau setengah jam. A quarter, 15 menit atau seperempat. A clock atau sharp, artinya tepat. AM, ternyata AM itu dari kata ante meridiem. PM, post meridiem. Nah, ini kenapa ada AM, ada PM, ada AM and PM. Ternyata sejarahnya dulu istilah ini dipakai oleh orang-orang Mesir. Antemeridium, postmeridium itu bahasa Latin ya, jangan sampai keliru. Ini bukan bahasa Jawa, apalagi bahasa Zimbabwe, ini bahasa Latin. Nah, antemeridium ini dipakai saat menyatakan waktu pukul 12 malam, teng. Ini ya, 00 sampai jam 12 siang. 11.59. Masih pakai AM. Tetapi kalau sudah menunjukkan pukul 12,
kita pakainya PM sampai ini ya, sebelum jam 12 malam 23 lebih 59 menit. Wah, ini harus jeli nih anak-anak. Nggak apa-apa. English is easy. Bahasa Inggris itu mudah, jangan takut salah. Ngomong saja, kalau salah itu namanya manusia. Oke. Ada rules, peraturan untuk menjawab what time is it. Peraturannya adalah kita sebutkan menit. Ingat, ini cara British atau orang Inggris yang United Kingdom. Ada grammarnya. Menit pas atau to, ini artinya apa tadi? Pas itu lebih, to itu kurang. Diikuti jam. Tetapi ada pengecualian nih. Kalau untuk jam yang menunjukkan pukul 7, 5, 8, dan seterusnya, yang tepat 07.00, maksudnya begitu ya. Tepat menunjukkan angka 12 jarum panjangnya, berarti kita nggak usah pakai ini. Abaikan saja. Oke. Kita pakainya seperti ini, langsung. It's 5 o'clock. Pukul 5 tepat. Nah, ini ada orang bilang, I will meet you at 7 o'clock. Aku akan ketemu kamu nih, pukul 7 tepat. Nggak pakai ini kan? Iya, nggak pakai, karena ini pengecualian. Lalu, ada contoh lagi. The cinema will open at 6 sharp. Nah, bioskop akan buka pukul 6 tepat. Dan seterusnya. Kalau anak-anak punya contoh, silahkan tulis nih di kolom komentar, biar kita saling belajar. Selanjutnya, ada activity atau tugas nih. Coba, ini kira-kira jawabannya apa? Buku hitung. 3, 2, 1. Jawabannya adalah a quarter to 7. Kita bahas. Pertanyaannya, what time does the library open? The library opens at, library itu perpustakaan. Nah, pertanyaannya, kapankah perpustakaan buka? Kenapa enggak A? Salah ya, 70 itu artinya 70. Nah, kalau B, 7 past a half, siapa tahu letak salahnya. Benar sekali, a half ini harusnya tempatnya di depan. Nggak boleh dia mau ke belakang. Aku malu pindah belakang. Nggak boleh, half ini menit. Yang ketiga, betul jam berapa ini ya kalau ditulis. Ingat, dari belakang menerjemahkan biar kamu mudah dalam menulis waktu. A quarter to 7, berarti yang ditulis angka berapa? Apakah betul angka 7? Dilihat ada 2, 2 artinya kurang. Pukul 7 kurang 15 menit. Kalau belum pukul 7 ditulis angka 6. Pukul 6, 45. Yang terakhir, salahnya di mana nih? Perpustakaannya buka pukul 9. Kan bisa perpus pukul 9. Tetapi ingat ini PM. Berarti dia sudah menunjukkan 9 malam. Siapa yang mau ke perpus malam-malam? Nggak mau ya? Next. Shania goes to school at. Nah ini. Cara membaca 6.30 AM. Pilih. 3, 2, 1. A half past 6. Next. The meeting will be start at 5 to 10. Bahasa Inggrisnya ini at 5 to 10. Kalau ditulis dalam bentuk jam berarti 3, 2, 1. Iya, 9.55 karena belum pukul 10. Jam 10 kurang 5 menit. Ini 5 menit lagi jam 10. Betul ya? Sekarang the last activity. Anak-anak jawab cepat. Cepat-cepatan. Jam. Cara membaca jam. Bagaimana? Pertanyaannya. What time is it? It is 5 to 9. Kira-kira pukul berapa? 3, 2, 1. Tada! Iya. Next. Pertanyaan dan jam.
Cara membaca 0745. 3, 2, 1. Tada! It is a 7:45. Next, ada what time is it? It is a 6:30. Tulisannya gimana ya? 3, 2, 1. Iya, gampang ini. Yang terakhir, the last one. What time is it? It is. Ada jamnya nih. Kalau 03.15 cara menuliskannya dalam bahasa Inggris gimana? Coba anak-anak tulis jawabannya di kolom komentar. Oke. I think it's enough. See you on the next video. Jangan lupa tetap belajar. Kalau perlu subscribe karena subscribe itu gratis. Okay, I think that's all. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.